Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Planet Kerdil bernama Pluto, yang didasari dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, sampai dengan lulus SMA dahulu, saya mengenal nama-nama planet di sistem tata surya kita itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, atau diakronimkan menjadi Mephebum Usunep. Nama Pluto ditambahkan sebagai planet ke-9 dan terjauh dari matahari setelah Clyde Tombaugh, seorang astronom Amerika Serikat, menemukannya di tahun 1930. Namun, 76 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, Pertemuan Umum International Astronomy Union atau IAU menetapkan bahwa status Pluto tidak lagi disebut sebagai planet. Sebenarnya, Pluto sendiri tidak mengalami perubahan. Tetapi yang berubah adalah definisi mengenai apa yang disebut sebagai planet itu. Menurut IAU, agar benda langit dapat disebut sebagai planet, maka harus memenuhi 3 buah syarat, yaitu yang pertama, planet harus bulat. Yang kedua, sebuah planet harus mengorbit matahari. Dan ketiga, sebuah planet harus membersihkan lingkungan dari orbitnya. Maksudnya adalah bahwa ketika sebuah planet bergerak, gravitasinya menyapu dan membersihkan ruang di sekitarnya dari benda-benda angkasa lain. Menurut para ahli, Pluto hanya memenuhi syarat pertama dan syarat yang kedua saja. Artinya, Pluto belum membersihkan lingkungan orbitnya di ruang angkasa. Oleh karena hanya memenuhi 2 kriteria tentang definisi tentang planet tersebut, maka sekarang sebutan Pluto adalah planet kerdil. Saudaraku, dari kisah tentang Pluto ini kita dapat belajar bahwa ternyata perubahan itu sangat mungkin terjadi. Benarlah apa yang disebutkan oleh filsuf Heraklitos, Pantarei kai ouden menei, yang artinya semua berubah dan tidak ada yang tinggal tetap. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya anak-anak Tuhan dapat menerima perubahan itu dengan bijak dan bukan sebaliknya menolak perubahan. Pertanyaannya adalah, kapan perubahan itu dapat terjadi? Setidaknya saya melihat ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apa yang biasa dilakukan itu ternyata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini yang menuntut efisiensi dan efektivitas. Dengan kata lain, out of date. Itu berarti bahwa agar mampu bertahan, maka harus terus berupaya tetap up to date. Dalam hal ini, perubahan dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas. Mereka yang tidak dapat berakselerasi pasti akan tertinggal. Kemungkinan yang kedua, memang sudah tiba waktunya untuk berubah sesuai dengan kesepakatan atau aturan. Sebagai contoh, pensiun, pergantian kepengurusan organisasi, mutasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perubahan itu dimaksudkan untuk regenerasi. Nah, melihat 2 kemungkinan tadi, maka kita mesti mempersiapkan diri dan mengantisipasi perubahan.
Senang atau tidak, setiap kita akan menghadapi perubahan itu, termasuk juga gereja tentunya. Untuk itu, kita memang mesti legowo atau lapang dada dalam menerima perubahan dan pembaruan yang ada. Bila kita jujur melihat dan mengakui, maka sebetulnya pandemi COVID-19 ini telah memaksa kita untuk berubah dalam banyak hal, bukan? Pada awalnya mungkin kita merasa canggung, ragu-ragu, khawatir saat terjadi perubahan itu. Akan tetapi, ketika sudah diterima, dimasuki, dan dijalani, akhirnya dapat dinikmati dengan baik. Kalaupun masih perlu penyesuaian di sana-sini, tentunya merupakan hal yang sangat wajar. Semua ada waktunya. Dan yang pasti, seiring dengan berjalannya waktu, maka kita dapat mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Selama 76 tahun, Pluto disebut sebagai planet. Namun toh bisa berubah juga. Sebutan Pluto bukan lagi planet, melainkan planet kerdil. Saudaraku, kita mesti ingat bahwa tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus berakselerasi dengan perkembangan yang ada di sekitar kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Jangan berhenti untuk membarui diri. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami tentang pentingnya perubahan untuk pembaruan. Kami rindu Bapa untuk dapat menghadapi, menerima, dan juga berakselerasi terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kami dengan hikmat dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin.